Hasil survei Poltreking Institute bertajuk Menakar Kandidat Capres dan Perilaku Pemilih dalam Pemilu Presiden 2014 beberapa waktu lalu menyebutkan konferensi Capres yang digelar Partai Demokrat kian tidak menarik perhatian publik. Dalam survei itu, sebanyak 70,5% responden tidak mau menjawab pilihannya terhadap peserta konvensi Capres Partai Demokrat. Hal yang sama juga ditemukan dalam survei nasional Reforms Institute pada November 2013 lalu. Hasilnya, 52,33% responden menyatakan tidak akan memilih calon konvensi Partai Demokrat. Sementara, menurut survei Founding Father House, FFH, sebanyak 76% tidak tahu menahu soal konvensi. Hanya 24% yang tahu tentang konvensi. Kondisi tersebut menunjukkan betapa masyarakat semakin apatis dan tidak begitu peduli dengan kegiatan konvensi Partai Demokrat. Belum lagi, elektabilitas partai pemenang pemilu 2009 itu semakin merosot. Salah satu penyebabnya adalah kasus-kasus korupsi yang menimpa beberapa kader partai itu. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat perihal konvensi Partai Demokrat ibarat keramaian yang tidak menarik, lantaran tidak adanya unsur kontestasi. Tentu saja karena konvensi pada umumnya adalah kontestasi dan saling menyisihkan. Justru dari perbedaan pendapat terhadap isu-isu strategis, maka elektabilitas masing-masing peserta dan juga partai makin jelas. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami Arya Budi, Manajer Riset Pool Tracking, dan juga Swadi Marasabesi, Sekretaris Komite Panitia Konvensi Partai Demokrat. Selamat datang Pak Saidi, selamat datang Pak Arya. Langsung saja kita ke Pak Saidi. Tanggapan Anda melihat liputan baru saja kami tayangkan, bagaimana Pak? Ya, tentu saja kami berterima kasih kepada Poltreking Institute yang telah memotret realitas sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat kita. Bagi kami realitas itu menjadi tantangan. Ya, tentu saja itu akan memacu kami untuk berbuat lebih keras lagi agar konvensi ini lebih dikenal oleh masyarakat. Dan kelihatannya memang kami harus jujur mengatakan bahwa aktivitas konvensi ini memang belum maksimal. Karena konvensi ini kami rancang, kalau istilah teman-teman, kami tidak ingin menghadirkan sebuah, katakanlah sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu singkat, tetapi kami laksanakannya dalam jangka waktu yang relatif panjang ya. Dan pada hari-hari ke depan setelah libur tahun baru, kami akan masuk pada kegiatan yang merupakan inti dari konvensi. Oke, lalu pembenahan apa saja sih yang harus dilakukan Pak mengenai kekurangan? Ya, tentu saja kami akan mulai melakukan gelar konvensi itu dengan melakukan wawancara media, dan itu akan kami mulai laksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Dan setelah itu kami akan dilanjutkan dengan survei untuk melihat bagaimana sih konvensi ini pengaruhnya terhadap elektabilitas para kandidat kami. Dan kemudian setelah itu kami akan masuk pada kegiatan debat. Oh, seperti jadi itu. kalau dikatakan tadi tidak ada kontestasi, ya memang belum waktunya. Belum waktunya. Berarti waktunya terlalu panjang atau bagaimana nih? Saya kira ya sebuah proses politik itu bagi kami harus dilaksanakan secara terus-menerus gitu ya. Bahwa kemudian kami melaksanakannya secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, itu memang bagian dari strategi. Oke, baik. Mari kita lihat sekarang di layar ada beberapa data yang ingin kami sampaikan. Ini adalah hasil mereka yang tidak memilih capres dari konvensi Partai Demokrat secara umum. Dari umum ya, masyarakat umum 70,5%, sedangkan kader Partai Demokrat 54,18%. Nah, ini yang tidak memilih capres konvensi Partai Demokrat tidak akan memilih sebesar 52,33%. Serta ini adalah survei Founding Fathers House, tanggapan publik soal konvensi Partai Demokrat, 24% responden tahu, tetapi 76% publik tidak tahu konvensi. Nah, dengan adanya seperti ini, Pak Arya, apa yang Anda tangkap? Ya, sebelum sampai ke situ sebenarnya, saya secara pribadi sebagai peneliti katakanlah tentang partai, mengapresiasi sebuah gagasan. Jadi secara gagasan kita apresiasi sebagai suatu bentuk demokratisasi partai, katakanlah seperti itu. Cuman secara praktis, ini yang perlu kita evaluasi, kita bahas gitu. Nah, dalam struktur sosial kita, mereka hanya paham partai politik dan kandidat sebenarnya. Mekanisme di dalamnya tidak
terlalu aware, tidak terlalu sadar apa itu konvensi dan seterusnya. Jadi saya pikir ini sebuah trial ya, percobaan. Walaupun dulu Golkar pernah mengadakan di 2004, tetapi juga belum mampu menyentuh masyarakat juga. Ini kedua Demokrat mengadakan dengan cakupan partisipasi lebih luas katakanlah, kalau nanti benar bahwa seluruh publik Indonesia dilibatkan untuk memilih. Kalau dulu Golkar hanya kader, elit gitu kan, pemilihan. Itu poin pertama saya. Poin kedua sebenarnya, kalau kita mengevaluasi publik kemudian melalui survei ini tadi, jadi ada 70% umum dan 54 ini yang memilih Demokrat. Jadi saya pikir ini catatan bagi Partai Demokrat untuk memastikan bahwa ini ada publik, ada 54 publik yang dia adalah katakanlah konstituen partai, tapi tidak tahu atau belum menentukan pilihan terhadap konvensi itu gitu. Saya pikir ini catatan penting karena 54 ini angka mayoritas. 54 ini angka mayoritas dari tingkat elektabilitas, katakanlah di survei kita ada 8,8%. Itu 54-nya belum menentukan atau tidak tahu tentang konvensi itu. Saya pikir ini catatan penting. Yang ketiga adalah apa yang menjelaskan sebenarnya konvensi ini katakanlah tidak terlalu populer di publik kita gitu. Dari data-data yang sudah ditampilkan menunjukkan itu dari banyak survei juga selain poll tracking. Jadi selain soal Demokrat, kita harus sadar juga bahwa mekanisme dan atau sistem partai Indonesia adalah multipartai. Kalau kita benchmarking dengan negara yang selalu mengadakan konvensi sejauh ini adalah Amerika, itu mempunyai skema politik yang berbeda. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sering mendengar soal problem-problem penyiaran, publikasi dan seterusnya. Saya pikir itu menjadi hambatan lain yang menjelaskan publik tidak sadar. Kenapa? Karena hasil survei kita juga menunjukkan bahwa publik ini persepsinya dibentuk oleh media sebenarnya. Jadi kalau publisitas soal konvensi ini tidak masif, maka ya tidak akan tahu publik ini. Saya pikir ini problem juga. Problem multipartai tadi yang menjelaskan ada banyak isu yang saling menutup sebenarnya. Beda dengan satu negara dengan dua partai katakanlah, itu jelas persaingannya. Jadi kalau di Amerika itu ada CNN, ada Fox, itu jelas siapa yang menyiarkan siapa gitu. Nah di Indonesia itu multipartai dan banyak isu yang berkembang gitu. Tidak hanya konvensi Demokrat. Demokrat adalah satu partai dari 12 partai peserta pemilu. Saya pikir konvensi ini bagian dari agenda partai dari salah satu partai dan ada banyak partai yang menutup isu itu. Ini saya pikir menjelaskan itu juga gitu. Yang kedua adalah bahwa elit kita sebenarnya, elit partai politik kadang memahami konvensi itu bagian dari agenda-agenda yang kadang bahkan memecah belah gitu, dan dalam beberapa kasus gitu loh. Jadi sehingga ada beberapa elit mungkin di beberapa daerah yang justru mendelegitimasi gitu. Jadi kita tidak terlalu dewasa katakanlah elit politik kita untuk memahami satu demokrasi, mekanisme demokrasi dalam partai gitu. Kalau memang konvensi ini memang benar-benar demokratis, karena saya punya catatan juga dan ini hasil riset, katakanlah di pasal 13 ya ayat 5 soal majelis tinggi Partai Demokrat masih mempunyai otoritas di situ, otoritas untuk menentukan capres itu. Nah ini saya pikiran juga debat klasik juga soal konvensi Demokrat ini, dan saya sekedar mengingatkan soal klausul itu gitu. Jangan sampai kemudian konvensi yang diharapkan oleh banyak orang katakanlah atau oleh publik ini mampu membangun memunculkan aspirasi. Jadi kandidat tidak hanya ditentukan oleh elit partai, tetapi kandidat keluar dari partai itu muncul dari publik. Ini agar tidak tercederai maksud kami. Jadi saya pikir itu juga menjadi catatan penting dan harus diingatkan bahwa kalau konvensi benar-benar demokratis, pastikan bahwa pemenang konvensi adalah pilihan publik, bukan pilihan majelis tinggi. Karena majelis tinggi juga punya argumen yang kuat dalam konstitusi partai. Tadi pasal 13 ayat 5 itu menerangkan otoritas majelis tinggi untuk menentukan capres itu. Jadi saya pikir beberapa hal ini yang menjelaskan konvensi katakanlah kurang populer dan dilema-dilema yang ada di dalamnya gitu. Oke, baik Pak, kita sekarang beralih kembali ke layar untuk melihat ini ada beberapa informasi elektabilitas capres dari Partai Demokrat secara umum. Ini ada beberapa nama: Dahlan Iskan 16,9%, Marzuki Ali 4%, Pramono Edi Wibowo yang dijagokan juga 2,3%, Anies Baswedan 2%, Irman Gusman 1,2%, Ali Masyhur Musa 1,1%. Itu peringkat 1 sampai 6. Peringkat 7 Gita Wirjawan 0,8%, 8 Endriarto Sutarto 0,6%. Nah, ini golongan 0 ya Pak ya. Hayono Isman 0,6%. Kita lihat tadi
Dan ini di kalangan kader sendiri, kalau yang tadi kan secara umum, ini di kalangan kader nomor 1 tetap Dahlan Iskan 20,67, Marzuki Ali peringkat 2, Pramono E di peringkat 3, Irman Gusman, Gita Wirjawan, dan nomor 6 Endriarto Sutarto. Ini kita lihat, ini yang golongan 0%-nya tadi 7, 8, 9, 10, 11 nama ini dari Poltreking Institute. Pak Swaidi, tanggapannya gimana Pak? Ya, soal ini, soal peringkat ini, tentu saja kembali lagi ini kan potret yang dibuat oleh Poltreking ya. Bagi kami ini sesuatu yang tentu saja bermanfaat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan dan lebih daripada itu tentu saja kepada para kandidat, kepada para peserta untuk bisa menggunakan fakta ini sebagai upaya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dalam rangka menampilkan diri, memperkenalkan diri kepada masyarakat. Tapi saya ingin menanggapi sedikit apa yang tadi dikatakan oleh Mas Arya. Silakan sedikit Pak. Sepertinya ada keraguan terhadap pelaksanaan konvensi ini. Kami yang berada di komite konvensi ini kan 17 tokoh ya. 10 diantaranya berasal dari non-partai. Mereka kami pilih karena integritas pribadinya, begitu ya. Dan mereka tentu akan menjamin bahwa konvensi ini akan berjalan secara fair gitu, secara demokratis, sesuai dengan aturan main. Kembali kepada apa yang tadi dikhawatirkan bahwa akan ada campur tangan dari majelis tinggi, saya harus mengatakan bahwa hasil dari konvensi ini akan ditentukan oleh 3 lembaga survei, bukan oleh majelis tinggi. Memang bisa terjadi ada masalah karena kami menggunakan 3 lembaga survei. Kalau hasil dari 3 lembaga survei ini berbeda secara signifikan, tentu harus ada otoritas yang harus menjadi penengah dari persoalan ini. Dan sesuai dengan konstitusi partai itu ada pada majelis tinggi. Kewajiban komite konvensi melakukan konsultasi. Tapi ketika nanti hasil survei ini menentukan bahwa tidak ada pilihan lain, inilah pemenangnya, maka majelis tinggi partai hanya sekedar memiliki wewenang administratif untuk menetapkan. Jadi tergantung nanti hasil 3 lembaga survei. Kalau memang misalnya mirip atau sama, ya itulah. Tapi kalau nanti beda-beda, perlu ada diskusi lebih lanjut. Ya tentu kan tidak gampang itu. Kita tahan dulu berarti ya. Kembali ke Pak Suhaidi, tadi sempat mengatakan bahwa setelah libur Natal tahun baru akan ada berbagai macam, karena jangkanya panjang ini proses. Apa yang akan dilakukan sih Pak rincinya Pak untuk konvensi? Nanti setelah libur Natal tahun baru, tepatnya pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, kami akan melaksanakan acara konvensi yang pertama, yaitu wawancara media. Wawancara media? Media akan kami undang untuk terlibat dalam diskusi menggali kedalaman pemikiran dari setiap peserta konvensi tentang visi, misi, dan program. Bila mereka terpilih sebagai presiden, kami berikan kebebasan untuk menggali itu. Ya tentu saja dengan harapan melalui medialah kami mensosialisasikan pemikiran-pemikiran itu. Dengan demikian, kembali kepada persoalan yang dari awal kita bahas tadi, bahwa konvensi ini kurang populer. Tentu inilah langkah-langkah yang harus kami lakukan dan kami rancang dari awal untuk melakukan itu. Tentu ada banyak faktor, bukan hanya faktor karena ada kegiatan yang memang masih perlu kami lakukan, ya, tetapi ada faktor-faktor lain yang juga perlu disampaikan agar supaya partisipasi publik dalam melihat konvensi ini memberikan sebuah manfaat bagi kehidupan politik kebangsaan kita ke depan. Berarti setelah ini nanti wawancara. Setelah itu akan ada wawancara. Kemudian nanti mulai tanggal 21 Februari kami akan melakukan debat, kami sebut dengan debat bernegara. Dengan melakukan roadshow, melakukan perjalanan. Sementara ini kami baru merancang pada 10 kota besar. 10 kota tapi besar kelihatannya akan berkembang menjadi 12 kota. Selama 2 bulan sampai dengan April. Jadi 21 Februari kami mulai. Jadi setidaknya yang bisa saya tangkap adalah di bulan Januari kita akan punya wawancara dengan media, visi-visi program, lalu Februari sampai April debat, roadshow seperti itu. Itu program untuk sementara ya. Baik. Apakah dengan maksudnya dengan program seperti itu mendekati? Ya, saya pikir itu menjadi bagian dari
pengenalan konvensi sebagai sebuah agenda dan pengenalan kandidat. Tapi yang paling krusial sebenarnya pengenalan kandidat ini. Jadi publik tidak akan menentukan pilihan kalau dia tidak tahu kandidat pertama. Yang kedua, publik tidak akan menentukan pilihan kalau dia tidak tahu bahwa dia punya kapasitas tertentu soal bernegara, menjadi pemimpin dan seterusnya. Kita tidak bisa sekedar mengirim publik untuk berpartisipasi dalam konvensi. Yang kita pastikan adalah publik itu sadar bahwa dia perlu menyumbangkan suara itu, baik dalam konvensi maupun dalam pemilu. Saya pikir itu titik krusialnya. Jadi kalau ada agenda debat, wawancara atau apapun itu soal konvensi, gagasan yang harus muncul yang menjadi alasan itu diadakan adalah mengenalkan kandidat itu sebenarnya. Jadi memastikan publik paham program visi misi dari masing-masing kandidat itu. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah mobilisasi massa saja ke bilik suara. Yang kedua, lepas dari itu katakanlah kalau kita mengukur kapasitas kandidat dalam kacamata publik ya. Jadi tadi ditampilkan itu khusus konvensi elektabilitas. Nah, saya ingin sampaikan data yang tadi belum sempat disampaikan. Jadi dari 10 top of mind seluruh kandidat elektabilitas hanya 1 peserta konvensi yang masuk itu, dan itu di nomor urut terakhir Dahlan Iskan. Itu pun 1%. Gitu. Jadi saya pikir Demokrat juga harus paham juga bahwa jangan sampai kemudian Demokrat sibuk dengan konvensi padahal dia sedang berkompetisi dengan partai lain. Nah, jadi ada banyak kandidat yang terus mengisi wacana dan radar-radar survei atau radar-radar publik sejauh ini, dan survei kami membuktikan bahwa hanya 1 peserta konvensi dan itu hanya di urutan terbawah dari 10 tertinggi kemarin 10 top of mind itu ya. Makanya berarti harus ada yang internal memang diberesin, tapi sama yang luar juga ibaratnya seperti itu. Exactly. Walaupun memang konvensi bagian dari agenda itu, kita harus sadar bahwa Demokrat dan kemarin termasuk juga PKS adalah 2 partai yang terkena palu godam kalau istilah saya pembunuh partai gitulah, yang mampu menggerus elektabilitas partai dari 20-21% menjadi di bawah 10% itu korupsi. Nah, jadi isu korupsi dan isu bersih, katakanlah isu bersih, peduli itu sulit sekali untuk diangkat, atau katakanlah dalam konteks promosi partai adalah dibuat brosur katakanlah seperti itu, sehingga isu demokratis menjadi penting. Nah, tapi kami ingin memberi catatan juga bahwa kita sempat menanyakan ke publik apa yang menjelaskan partai ini akan berhasil. Nah, 2 faktor yang menjelaskan partai akan berhasil adalah soal partai yang peduli, dan yang kedua adalah partai yang bersih. Sementara partai demokratis itu hanya melakukan 9%, ada di bawah. Nah, saya pikir ini dicatatkan juga bahwa konvensi katakanlah sebagai sebuah upaya demokratisasi partai sebenarnya kurang mendapat apresiasi. Apa yang menjelaskan partai ini akan bangkit atau tidak? Ternyata partai yang demokratis itu hanya 9%, sementara yang lain ada 30-40%. Yang terbesar itu tadi partai peduli dan bersih. Ya. Saya pikir ini menjadi agenda penting. Konvensi mampu menunjukkan bahwa Demokrat katakanlah adalah partai yang bersih melalui kandidat-kandidat itu. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Arya, saya ada beberapa data yang bisa kita lihat bersama di layar. Ini kita saksikan bersama syarat Capres 2014. Nah, ini 93% responden menginginkan capres yang memiliki kemampuan, 86% publik ingin pemimpin memiliki visi jangka panjang, dan 60% mempertimbangkan penampilan yang menarik. Jadi penampilan yang menarik ini urutan bawah lah ya. Nah, ini ada juga 97,14% publik ingin capres yang punya integritas moral dan kejujuran, berkaitan dengan partai bersih tadi dan peduli ya. 93,09% menginginkan tokoh berpengalaman memimpin, dan 95% pemimpin harus punya kepedulian. Berarti ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arya tadi. Nah, Pak Suhaidi menanggapi ini gimana? Kalau itu persyaratannya, saya kira 11 peserta konvensi itu memenuhi persyaratan itu. Bisa kita bayangkan 11 itu ada 2 terdiri ya, 2 pimpinan lembaga tertinggi negara. Ada ketua DPRD, ada ketua DPD. Ada 2 menteri yang masih aktif. Ada 1 mantan menteri. Ada 2 perwira yang berhasil mencapai puncak karirnya di lingkungan keprajuritan dengan menyandang Jenderal Bintang 4. Ada 1 gubernur yang dalam masa periode penugasan kedua, dan ada 1 anak muda yang
baru saja menyelesaikan tugas duta besar. Saya tidak ragu bila ke-11 calon ini dihadapkan kepada pilihan masyarakat seperti itu. Persoalannya adalah bagaimana kami memperkenalkan mereka kepada masyarakat, gitu. Dan ini yang sedang berjalan, itu yang pertama. Dan itu tugas konvensi, tugas komite. Tentang bagaimana mencitrakan partai ini untuk peduli dan bersih. Tentu itu ada domainnya Dewan Pimpinan Pusat. Dan langkah-langkah ke arah itu sedang dilakukan. Oke. Begitu. Nah, berkaca dengan hasil tadi survei yang kita lihat bersama, syarat-syarat yang diinginkan masyarakat seperti itu. Tadi Pak Soedi mengatakan bahwa 11 calon ini memenuhi syarat itu. Lalu kenapa masih belum populer, Pak? Nah, itu kembali lagi ada banyak faktor. Faktor pertama ya kebetulan saya baru ditanya sekarang, saya harus memberikan jawaban. Yang pertama memang geliat konvensi ini baru akan mulai kami lakukan, begitu ya. Yang lalu-lalu masih berada pada tahap prakonvensi. Kami melakukan persiapan, kemudian mendeklarasikan peserta. Nah, sekarang kami mulai masuk pada kegiatan konvensi dengan melakukan wawancara media dan nanti roadshow ke daerah-daerah. Faktor yang kedua, memang para peserta ini sudah secara personal melakukan kegiatan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Tetapi banyak di antara mereka yang masih tampil secara personal, belum mengikutsertakan atribut kampanye konvensi, belum mengikutsertakan atribut partai. Oke, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kalaupun dikatakan ada permasalahan internal partai, proses untuk memperkenalkan peserta konvensi ini sedang berjalan. Bagaimana para peserta ini kami perkenalkan melalui temu kader yang sementara ini dari 33 DPD yang ada di Indonesia, kami baru melakukannya ke 3 DPD, Jawa Barat, Jawa Timur, dan kemarin malam di Banten. Proses memperkenalkan mereka kepada internal partai juga sedang berjalan. Faktor yang keempat, kami harus mengakui bahwa peran media itu sangat signifikan untuk memperkenalkan para peserta konvensi kepada halayak. Walaupun kami melakukan upaya sosialisasi secara teknis, tetapi tanpa liputan media tentu ini merupakan persoalan. Nah, liputan media itu hari ini masih ada 2 masalah. Masalah pertama adalah, tercermin dari bagaimana ketika TVRI pada saat kami melakukan deklarasi pada tanggal 15 September, lalu melakukan siaran tunda, itu kemudian menjadi persoalan bagi KPI dan bagi Dewan Pengawas TVRI. Yang itu juga menyita energi kami untuk menyelesaikan persoalan itu. Persoalan itu kayaknya sampai hari ini belum selesai. Masih ada wacana untuk memberhentikan direksi TVRI. Dan itu masih tetap berjalan. Ini karena persoalannya, konvensi ini dihadapkan kepada Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008. Karena konvensi yang digagas oleh Partai Demokrat ini kan sesuatu yang baru dalam sistem politik mencari pemimpin di Indonesia. Kita belum punya aturan main tentang itu. Nah, ketika melihat ini, media kemudian masih ragu-ragu untuk terlibat dalam bagaimana mempublikasikan konvensi ini. Ini persoalan yang menurut kami paling prinsip. Nah, pendekatan ke arah ke media sedang kami lakukan untuk bisa menyatukan persepsi bagaimana peran yang mesti mereka lakukan, karena harus diakui bahwa konvensi ini sesuatu yang baik bagi masa depan politik Indonesia. Dan bahkan metode konvensi ini sekarang ada debat kebangsaan, ada debat kenegaraan, politik tracking juga melakukan poll tracking juga melakukan kegiatan yang sama. Apakah ini tidak terinspirasi dari berkaitan dengan peran media akan kita bahas dalam segmen berikutnya. Kita tahan dulu, dialog akan segera kami lanjutkan usai jeda berikut. Nah, berkaitan dengan peran media tadi yang Bapak sampaikan, tadi permasalahan dengan TVRI itu menyita energi. Lalu seperti apa sih peran media yang diharapkan secara singkat ya Pak ya? Ya, tentu saja media harus menjadi alat utama kami untuk mensosialisasikan para kandidat, gitu ya. Karena kalau sosialisasi ini hanya sepenuhnya dilaksanakan oleh komite tanpa ada publikasi yang dilakukan media, efektivitas dari sosialisasi itu menjadi sangat terbatas, gitu ya. Maka karena itu dari awal kami memang merancang peran serta media itu menjadi unsur yang dominan, gitu ya. Tapi persoalannya adalah ketika terjadi kasus yang pertama itu lalu kemudian menimbulkan persoalan dari segi psikologis media, itu kemudian masih diperlukan upaya untuk melakukan komunikasi kembali ke media. Berarti PR harus cepat ini, gimana bisa komunikasi terjalin itu ya Pak ya? Karena itu nanti pada tanggal 6 sampai 9 itu kami akan mengundang media. Pak Arya, kira-kira input apa yang bisa diberikan untuk Partai Demokrat agar ini bisa menarik gitu? Ya, ada banyak catatan sebenarnya di saya. Cuman nanti
Yang ada utamanya beberapa yang paling penting ingin saya sampaikan. Jadi konvensi sebagai sebuah agenda demokrasi partai katakanlah itu sebenarnya mempunyai 3 fungsi penting. Yang pertama adalah jelas itu memilih kandidat itu clear ya, karena konvensi adalah bakal calon presiden gitu. Dan melalui mekanisme. Yang kedua adalah dia mensosialisasikan program partai, platform partai, dan ini yang agak absen sepertinya. Jadi saya melihat sebenarnya sebagai peneliti katakanlah melihat konvensi ini seperti Demokrat adalah partai yang menyerahkan begitu saja kepada semua peserta lomba gitu. Nah, padahal konvensi ini bukan sekedar penyelenggaraan lomba berkompetisi untuk memperebutkan kursi capres dari partai itu. Nah, konvensi gagasan utama itu dalam ide demokrasi partai banyak di beberapa negara itu adalah memastikan program partai, platform partai itu terkirimkan melalui kandidat-kandidat konvensi. Selaras lah ya. Selaras itu. Nah, saya membaca ada misleading di sini. Jadi seolah-olah konvensi hanya persoalan kandidat dan siapa dan fungsi ketiga sebenarnya. Konvensi seolah-olah fungsi pertama dan fungsi ketiga. Fungsi pertama tadi adalah soal memilih kandidat. Fungsi ketiga adalah menciptakan citra partai yang bersih dengan mengusung beberapa kandidat yang bersih dan berintegritas katakanlah. Saya pikir ini itu jelas bagi Demokrat. Tapi catatan penting saya adalah memastikan program, platform atau garis kebijakan Demokrat itu tersampaikan oleh kandidat, dan ini yang miss sepertinya. Jadi saya melihat kandidat berjalan sendiri-sendiri, tidak ada guidance bagaimana Demokrat mempunyai visi misi soal kebangsaan. Di banyak negara, katakanlah di Amerika, itu mempunyai ciri khas. Semua peserta konvensi mempunyai distingsi, mempunyai perbedaan dengan peserta konvensi dari Partai Republik, katakanlah antara Demokrat dan Republik, katakanlah di Amerika. Nah, di Demokrat ini sulit kita membedakan. Apa yang membedakan kandidat konvensi Partai Demokrat dengan kandidat partai lain gitu. Nah, saya pikir ini catatan penting bagi Demokrat, memastikan peserta konvensi mempunyai kesadaran yang lebih dari Demokrat. Apalagi kalau kita memperhatikan elektabilitas peserta justru bukan kader Demokrat. Jadi Pak Dahlan itu adalah pembantu ya, tapi bukan kader Demokrat yang saya tahu. Dia justru menjadi leading, menjadi peserta yang memimpin elektabilitas di konvensi sejauh ini. Saya pikir delivery soal program dan soal platform ini yang menjadi krusial bagi Partai Demokrat untuk memastikan kandidat itu mempunyai visi yang sama dengan partai itu. Jangan sampai Demokrat habis banyak energi, logistik, materi dan seterusnya hanya untuk menyelenggarakan lomba ini gitu loh. Apalagi catatan survei kita menunjukkan publik kita tidak terlalu aware dengan katakanlah partai yang demokratis itu. Jadi saya pikir itu titik krusialnya bagi penyelenggara. Sesuai dengan apa yang Pak Arya bicarakan, kita punya data-datanya nih. Kita akan lihat bersama grafik di layar. Dukungan masyarakat terhadap demokrasi 2013, 37% tertarik atau sangat tertarik pada politik. Bahkan sebaliknya 60% menyatakan tidak tertarik pada politik. Nah, berkaitan dengan data yang ini juga apa yang disampaikan oleh Pak Arya tadi, mungkin Pak Suhaidi closing statement Anda. Iya, tentu saja apa yang dikatakan Pak Arya itu sesuatu yang benar, dan itulah yang akan kami lakukan ke depan. Bagaimana para peserta konvensi ini menyampaikan visi dan misinya, dan pasti di situ sudah terkait dengan visi dan misi Partai Demokrat. Yang selaras tadi ya. Karena ketika kami memilih mereka, kepada mereka pun sudah kami katakan. Salah satu persyaratannya adalah mereka harus memahami visi dan misi, dan itu disampaikan ke publik. Akan disampaikan. Karena pemenang dari konvensi ini tidak terlepas dari keinginan mereka untuk menggunakan Demokrat sebagai partai politik untuk mengusung mereka menjadi calon, tetapi adalah juga dalam rangka meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat dalam pemilu legislatif. Saya kira itu sesuatu yang normatif sekali ketika partai melakukan konvensi. Itu berada dalam pemikiran melihat kami. Yang data tadi Pak, 60% banyak yang tidak tertarik. Nah, ini bagaimana supaya bisa ketarik? Kalau nih, 60 tidak tertarik itu kan kepada politik, berarti kan semua partai politik dikatakan tidak berhasil dong meyakinkan masyarakat Indonesia ya. Jadi tidak hanya Demokrat. Tidak dimanfaatkan kalau begitu? Ya tentu saja akan kami bantu, dan mereka merupakan bagian yang kami sasar untuk memperkenalkan peserta konvensi kepada mereka. Terima kasih banyak Pak Suhaidi atas kehadirannya di Berita Satu. Terima kasih Pak Arya. Dan demikian tadi pemirsa bagaimana dialog kita mengenai membuat Partai Demokrat punya konvensi semakin menarik. Tetaplah di Jurnal Pagi.